Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Revita Ratna Hidayah dalam berita Revita News Channel pada hari ini. Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di salah satu pengusaha sablon rumahan yang sangat sukses. Penasaran apa kisahnya? Yuk ikut saya. Bapak Isyadi adalah salah satu pengusaha sablon rumahan yang sukses. Beliau mulai merintis usaha dari tahun 1999 hingga besar seperti saat ini. Berkat ketekunan dan kerja kerasnya, usaha sablonnya pun kini sangat ramai pelanggan. Penasaran dengan kisah perjalanan bisnis beliau? Yuk simak wawancara saya dengan beliau berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Iya, bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah pagi, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Saya Revita Ratna Hidayah. Ingin mengganggu waktu Bapak sebentar. Ingin bertanya berkaitan dengan usaha sablon milik Bapak. Oh gitu ya. Iya. Mohon maaf Bapak, dengan Bapak siapa? Saya bernama Bapak Isyadi, alamat Candi Lopo, Banyu Brundukun, Camat Banyu Brundukun, Kabupaten Magelang. Ya, bagaimana sih Pak awalnya Bapak menjalani bisnis ini, untuk memulai bisnis ini? Oh gitu ya. Jadi kita berawal dari pengalaman. Pertama-tama cerita gitu ya. Saya sendiri adalah cuman lulusan dari sekolah SMP saja. Karena terbentur dengan ekonomi, akhirnya kita merantau, kita fokuskan untuk bekerja di Jakarta. Intinya cari pengalaman gitu. Setelah kita dapat pengalaman, suatu ke depan nanti kita bisa terapkan untuk di kampung. Nah, ternyata di sana kita menggeluti suatu profesi yang namanya sablon. Karena dengan sablon itu profesi yang tidak membutuhkan modal yang terlalu besar, dengan modal cukupan aja sudah cukup bisa jalan, asal kita nanti bisa marketingnya gitu. Sejak kapan sih Pak, kalau boleh tahu, Bapak merintis usaha sablon ini Pak? Kita merintis usaha sablon itu sejak tahun 1999 kurang lebihnya, pas awalan banyak partai itu loh. Kita pertama-tama ngontrak di Tegalurung, Banyu Biru ya, untuk awalan. Kita coba untuk spekulasi, kita buka. Setelah kita buka 1 bulan ya, pertama-tama masih sepi itu ya. 1 bulan 2 bulan masih sepi, tapi kita tetap bertahan, tetap semangat, tetap optimis. Insya Allah kedepannya gimana Tuhan sudah mengaruniai suatu keahlian, masa tidak di istilahnya itu tidak di ya gitu, maksudnya itu tidak ada orang yang membutuhkan, pasti ada orang yang membutuhkan lantaran ini. Nah ternyata setelah berjalan 2 bulan 3 bulan, alhamdulillah satu demi satu ada order yang masuk, semakin dikenal semakin dikenal. Alhamdulillah sampai sekarang ya seperti ini. Siapa sih Pak yang berperan penting gitu Pak dalam membantu usaha Bapak ini awalnya? Dulu kita merintis usaha ini kita sendiri, jadi tekad kita mengingat diri sendiri ya. Masalahnya apa? Kita mengingat status orang tua kita itu semuanya tani buruh gitu ya. Kita mengingat orang tua kita orang enggak punya gitu ya. Gimana kita itu untuk istilah apa? Mau merubah nasib, gitu ya dong. Mosok ada kan suatu pekerjaan yang enak banget, enak sekali, itu pun tetap ada ilmunya masing-masing kan. Ada yang nggak enak. Nah gimana caranya kita tuh ngerintis usaha sing sekiranya kita tuh dengan apa itu ya enak, istilahnya itu tidak ngerkoso banget tapi ada hasilnya itu. Kita rintis seperti itu, kita ketemunya ini namanya sablon. Sejauh ini apa sih Pak yang menjadi kendala Bapak dalam menjalankan bisnis ini Pak? Untuk kita, untuk saya pribadi itu kendala kita yaitu karena kita dulu cuma lulusan SMP ya, mungkin IQ-nya kurang atau gimana gitu ya, SDM-nya. Nah, kita karena usaha ini juga
apa itu mengikuti perkembangan zaman, itu ada istilahnya teknologi apa itu IT-nya kan tetepan gitu ya, tetap ada itunya tuh. Nah ternyata kita tuh tidak selama ini untuk proses awal sablon itu kan pakai jasa desain. Iya, Pak. Nah, ada jasa desain. Nah, jadi kita selama ini desain itu ada punya kemitraan orang yang ahli desain gitu. Nah, itu kendalanya itu. Nah, sebenarnya sih apa itu mau mengikuti itu, tapi karena kita tuh kemampuannya sudah tidak, istilahnya kalau udah orang sudah berkeluarga kan pikirannya sudah bercabang-cabang. Jadi untuk apa itu mengikuti perkembangan teknologi seperti itu kata yo pengen sulit, sih ya, Pak. sulit tapi ya itu tadi lah seperti ini. tapi alhamdulillah sampai sekarang usaha tetap jalan. Untuk awalnya ini kan Bapak ini ya Pak, karena keahlian mungkin ya Pak. Ya. Apa sih yang memantapkan Bapak? Mengapa gitu harus ke usaha sablon saja gitu, tidak yang lain gitu Pak? Berdasarkan pengalaman yaitu usaha sablon itu yang saya rasakan itu, usaha sablon itu kok enak sekali. Menurut saya gitu ya. Enaknya gimana? Enaknya begini. Kalau kita bekerja itu kalau hujan kita tidak kehujan, karena kita di rumah. Kalau panas nggak kepanasan, jadi nggak bakalan ireng gitu ya. Senajan orangnya udah ireng gitu ya. Terus yang kedua apa itu yang kita kerjakan ini kan rata-rata seperti bungkus-bungkus makanan seperti itu, ini ya ini bungkus-bungkus roti seperti ini. Nah, ini roti, ya, Pak. kan ini kan produk habis pakai, artinya ini kalau sudah kebeli kan hilang. Iya Pak. Nah, otomatis nanti kan konsumen pesan lagi ya, jadi continue gitu. Jadi kita udah selama ini sudah udah nggak marketing, jadi konsumennya tinggal WA, saya pesen yang ini sudah kita patenkan di itu screen itu yang di atas itu. Iya Pak. Jadi seperti kalau di dukun itu ya Pak Dokter Satoto itu kan kalau ada kartu pasien, bungkus-bungkus obat atau apa itu kita siap. Terus dari toko Moro Seneng itu nanti kaos-kaos untuk hadiah. Nah itu juga sablon di sini. Nah, kita bisa kirim foto-fotonya, artinya ada di HP. Hasil karya sablon kita yang pernah kita bikin, kita abadikan dalam foto. Nah, hasilnya seperti ini. Banner-banner kita juga menerima, jadi semua dari, nah ini seperti ini. Nah itu banyak sekali nanti ya. Terus ini ada banner. Banner juga ya. Jadi kita kan kemitraan gitu, yang tidak bisa di kita kan kita bisa lempar gitu. Iya Pak. Nah, gitu. Nah, lagi ada apa itu kaos. Nah ini kaos juga ya Pak. Nah ini botol-botol seperti ini banyak sekali. Nah ini botol-botol setelah kita bahkan. Nah ini plastik-plastik untuk ini, plastik-plastik untuk makanan ya Pak. plastik ini untuk banyak sekali juga. Nah ini botol-botol ya, payung nanti ada, pulpen. Sampai payung ya Pak. Iya, pulpen, botol kayak gini. Nah ini botol, mangkok-mangkok, ya mug. Jadi segala macam ya, segala macam sablon. Ya, payung-payung seperti ini juga. Ini kaos ya, ini sablonnya di tengah sana. Ya ini kaos. Ya terus ya ini kaos, botol-botol ini. Nah seperti ini nanti di sablon seperti ini. Ya, sih banyak lagi. Pokoknya kita apa ya? Kalau kita itu usaha sablon seperti ini, banyak kan usaha sablon itu hanya bisa sablon kaos doang gitu ya. Nah, otomatis ya kalau pas ada kaos, kalau enggak kan kita bingung. Iya, Pak. Ya. Nah, keutamaan kita di sini bisa apa saja. Nah, jadi mau souvenir apa kan kebutuhan seseorang itu kan banyak ragamnya ya toh. Iya, Pak, kita butuh ini. Nah,
Kalau kita cuman kaos tok, saya butuhnya hanya kaos. Dia kalau besok butuh kaos lagi. Kalau enggak, nah, kan kalau kita bisa apa-apa ya termasuk nota, ya seperti ini, karcis kayak gini. Ya. Nah ini, Karcis, nah, ya. Nah ini kita jadi tidak kesepen order. Ya. Artinya sama butuh ini saya bilang kita layani semua. Sesuai Ini, kebutuhan sesuai orang ya, kebutuhan Pak? orang, ya. Termasuk Wah, souvenir ya. Menarik sekali ya Pak. Ya, ini muknya seperti ini. Nah, payung ini kan banyak sekali payung sebenarnya. Nah, stempel. Nah, ini pas lagi proses payung. Ketika ada seseorang gitu Pak yang Ya. membutuhkan hal baru gitu loh Pak dalam misal pembuatan itu, yang ikut serta mendesain itu siapa Pak yang membantu dalam desain-desain Oh, itu, itu kita punya teman. Jadi sudah memfokuskan satu teman iya. khusus untuk jasa desain. Jadi di mana ada konsumen pesan, oh saya tolong bikinkan ini, ya. Jadi langsung kita kirim ke teman, tolong saya desainkan seperti ini. Kalau oke kirim saya, dan terus saya kirim ke orangnya yang pesan gitu. Kalau udah oke, baru kita cetak. Atau kita kemudian sama upamanya banner gitu ya. Kita kerjasama dengan orang yang ahli bikin banner gitu ya. Wah, inspirasi sekali Bapak. Ya. Yang terakhir ini Pak, Ya. apa sih Pak pesan-pesan Bapak gitu untuk anak-anak muda gitu, untuk yang ingin memulai bisnis atau bahkan yang belum memulai bisnis gitu Pak? Ya. Nasihat. Gini, untuk motivasi kita, istilah apa? Profesi sablon itu tetap akan dibutuhkan sepanjang masa. Iya. Artinya kan kita melayani tanpa minimal order, Iya Pak. gitu. Artinya 5 juga kita bisa terima, 1 pun bisa, asal kita nanti harganya tentunya juga beda gitu ya. Iya, Pak. Nah, jadi untuk motivasi pada anak-anak muda, jangan sampailah kita itu istilahnya kok nganggur. Sebenarnya kalau iya, kita mau benar-benar kreatif, sebenarnya banyak sekali usaha-usaha, termasuk kayak sablonnya gini. Ini termasuk kita juga mengurangi pengangguran kan. Iya. Itu. Jadi seandainya kita sudah sablon, nanti ada di dusun-dusun masing-masing, tentunya ada home industri, orang bikin rengginang, Iya. hotel atau apa. Nah itu kan nanti bungkusnya bisa kita sablon. Iya, gitu. Pak. Jadi namanya sablon itu tetap nanti kedepannya tetap selalu dibutuhkan, karena emang banyak orang yang berkaitan dengan cetak gitu. Wah, Ya. ya, terima kasih sekali nih Bapak atas waktunya, sangat menginspirasi sekali. Semoga kami juga bisa ikut serta gitu loh Pak, membangun usaha gitu. Terima kasih ya Pak. Ya, moga-moga. Ya. Nah, itulah tadi wawancara saya dengan Bapak Isyadi. Sangat menginspirasi bukan? Pesan saya untuk seluruh anak muda, teruslah semangat, teruslah berkarya, dan jangan pantang menyerah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Revita Ratna Hidayah dan seluruh kerabat kerja tim yang bertugas melaporkan.